Dalam video sebelumnya telah dibahas mengenai apa itu COVID-5, prinsip-prinsipnya, dan bagaimana metodologi audit berdasarkan COVID-5. Berikutnya, kita akan membahas mengenai penentuan asesmen terutama dalam domain deliver, service, dan support. Sebelum mengetahui domain deliver, service, dan support, ada baiknya kita mengetahui bahwa COVID-5 terdiri dari dua domain utama, yaitu governance, yang terdiri dari evaluate, monitor, dan direct. Domain selanjutnya adalah manager. 4 area cakupan dari manajemen adalah: yang pertama, align, plan, and organize. Yang kedua, build, acquire, and implement. Yang ketiga, deliver, service, and support. Yang keempat, monitor, evaluate, and assess. Cakupan area manajemen yang pertama adalah area perencanaan dan organisasi. Dalam area perencanaan dan organisasi COVID-5 mencakup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang bagaimana teknologi informasi dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian tujuan bisnis organisasi. Ada 13 proses dalam area perencanaan dan organisasi, yaitu mengelola kerangka kerja pengelolaan TI, mengelola strategi, mengelola arsitektur perusahaan, mengelola inovasi, mengelola portofolio, mengelola anggaran dan biaya, mengelola sumber daya manusia, mengelola hubungan, mengelola persetujuan layanan, mengelola pemasok, mengelola kualitas, mengelola risiko, dan yang terakhir adalah mengelola keamanan. Area cakupan manajemen yang selanjutnya adalah area pengadaan dan implementasi. Dalam mewujudkan strategi teknologi informasi, perusahaan perlu melakukan identifikasi teknologi yang dibutuhkan, perlu membangun dan kemudian menerapkan dan mengintegrasikan teknologi informasi ini dalam proses bisnis. Ada 10 proses dalam area pengadaan dan implementasi, yaitu mengelola program dan proyek, mengelola definisi persyaratan, mengelola identifikasi pemecahan masalah dan membangun, mengelola ketersediaan dan kapasitas, mengelola penerapan perubahan organisasi, mengelola perubahan, mengelola penerimaan atas perubahan dan transisi, mengelola pengetahuan, mengelola aset, dan yang terakhir adalah mengelola konfigurasi. Area cakupan manajemen selanjutnya adalah area pengantaran dan dukungan. COVID-5 akan mengcover penyampaian layanan diinginkan. Penyampaian ini terdiri atas operasi pada keamanan dan aspek kesinambungan bisnis sampai dengan pengadaan training. Ada 6 proses dalam area pengantaran dan dukungan, yaitu mengelola tindakan operasional, mengelola permintaan layanan dan insiden, mengelola permasalahan, mengelola keberlangsungan bisnis, menjaga layanan keamanan, dan yang terakhir adalah mengelola semua kontrol dalam proses bisnis. Area cakupan manajemen yang terakhir adalah area pengawasan dan evaluasi, yang diartikan semua proses akan dinilai secara teratur dan berkala tergantung bagaimana kualitas dan kesesuaiannya dengan pengendalian yang dibutuhkan. Ada 3 proses dalam area pengawasan dan evaluasi, yaitu memonitor, mengevaluasi, dan menilai kinerja dan kesesuaian, memonitor, mengevaluasi, dan menilai sistem pengendalian internal, dan yang terakhir adalah memonitor, mengevaluasi, dan menilai kepatuhan dengan persyaratan eksternal. Fokus utama yang akan kami bahas adalah mengenai delivery, service, dan support. Kami akan membahas lebih jauh mengenai 6 proses dalam delivery, service, and support ini dengan studi kasus pada perusahaan e-commerce XYZ. Proses yang pertama adalah mengelola tindakan operasional. Proses ini mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dan prosedur operasional yang dibutuhkan untuk memberikan layanan TI internal dan outsourcing. Termasuk pelaksanaan telah ditetapkan prosedur operasi standar dan kegiatan pemantauan yang diperlukan. Dalam kasus e-commerce XYZ memiliki standar operasional prosedur untuk memastikan kelayakan dalam menjalankan operasinya. Contoh SOP yang diterapkan dalam memberikan layanan di e-commerce XYZ adalah
Setiap produk yang dijual merchant melalui proses review dan uji kelayakan terlebih dahulu oleh tim internal e-commerce XYZ secara intensif sehingga setiap tampilannya terstandar untuk menjaga kualitas. Atas produk yang tidak lolos uji akan dikembalikan kepada merchant untuk dilakukan perbaikan. Produk yang dijual oleh merchant melalui proses moderasi oleh pihak internal e-commerce XYZ untuk memastikan bahwa produk tersebut bukan termasuk barang ilegal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Review dan uji kelayakan mencakup yang pertama, uji aspek legal perundang-undangan, kemudian standarisasi gambar, foto, dan tampilan produk, selanjutnya standarisasi deskripsi produk, dan penyediaan model untuk penjualan produk fashion. Setiap notifikasi pesanan baru dari pelanggan dipastikan secara otomatis terkirim kepada kontak merchant melalui SMS atau email sehingga merchant dapat segera mengetahui adanya pesanan untuk ditindaklanjuti. Kemudian, e-commerce XYZ memiliki standar untuk pembayaran melalui situs e-commerce-nya. Perusahaan melayani berbagai metode pembayaran, di antaranya internet banking, kartu debit atau kredit, kemudian transfer ATM hingga uang elektronik. Proses selanjutnya adalah mengelola permintaan layanan dan insiden. Tujuan yang ingin dicapai dari proses ini adalah meningkatkan produktivitas dan meminimalkan gangguan melalui resolusi cepat atas setiap permintaan layanan serta insiden yang terjadi. Ini dilakukan dengan melakukan deskripsi setiap proses agar dapat memberikan respon yang tepat waktu dan efektif dalam setiap permintaan layanan serta insiden dari semua jenis transaksi. Pengukurannya didasarkan sesuai penentuan proses goals yang mencakup beberapa hal, yaitu 1. Menentukan permintaan transaksi dan skema layanan. Yang kedua, merekam, mengklasifikasikan dan memprioritaskan permintaan transaksi. Yang ketiga, memverifikasi, menyetujui, dan memenuhi layanan permintaan. Yang keempat, menyelidiki, mendiagnosa, dan mengalokasikan insiden. Yang kelima, mengatasi dan memulihkan transaksi yang salah. Yang keenam, tutup permintaan layanan dan insiden. Yang ketujuh, melacak status dan menghasilkan laporan. Dalam memastikan keberlangsungan operasinya, e-commerce XYZ menyelenggarakan permintaan layanan dan layanan insiden yang mungkin terjadi dengan aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, e-commerce XYZ menyediakan media komplain melalui email dan kontak center atau help desk untuk menampung keluhan dan insiden yang dilaporkan. Kemudian, e-commerce XYZ memiliki aturan-aturan mengenai penanganan insiden dan telah didokumentasi dalam bentuk service level agreement yang dapat melakukan rekap atas insiden-insiden yang terjadi, laporan insiden yang terjadi, laporan status insiden yang sedang dikerjakan, dan laporan insiden yang sudah selesai. Selanjutnya, setiap masalah yang diajukan oleh pelanggan dipastikan akan ditangani dan diekskalasi ke bagian atau merchant yang bertanggung jawab. Selanjutnya, ditentukan maksimal waktu penanganan keluhan atau komplain yang diajukan pelanggan pada customer service. Dan selanjutnya, e-commerce XYZ mengakomodasi pengembalian produk yang sudah dibeli, produk rusak, produk yang memiliki spesifikasi ataupun kelengkapan yang tidak sesuai, atau produk yang diterima melewati batas waktu pengiriman yang dijanjikan, dan pembatalan transaksi dari pembeli. Pembeli kemudian diberikan kompensasi antara menukar unit, pengembalian dengan uang, atau pengembalian dengan voucher. Terdapat sistem rating yang disusun untuk pembeli yang sudah selesai melakukan transaksi hingga barang telah diperoleh, sehingga rating tidak bisa dilakukan oleh user lain. Diharapkan dengan sistem ini, e-commerce XYZ memperoleh rating yang valid dan feedback untuk memperoleh informasi kepuasan pelanggan. Dilakukan tindak lanjut jika terjadi penilaian buruk dari pelanggan atas produk yang terima. Bintang diberikan dari skala 1 sampai 5. Proses selanjutnya adalah mengelola permasalahan. Tujuan yang ingin dicapai dari proses ini adalah meningkatkan ketersediaan, meningkatkan kualitas jasa TI, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mengurangi masalah penerapan TI yang dapat timbul. Pengukurannya didasarkan sesuai penentuan proses goals yang mencakup beberapa hal, yaitu 1. Berkurangnya kerugian yang timbul berulang kali akibat penundaan penyelesaian masalah TI. Yang kedua, persentase insiden mayor yang terjadi pada masalah TI yang diregister. Yang ketiga, persentase penyampaian metode penyelesaian sementara, plan B atau sistem bypassing.
dari suatu masalah TI. Yang keempat, persentase jumlah masalah yang terregister sebagai bagian dari aktivitas pengendalian manajemen yang proaktif. Yang kelima, jumlah masalah yang terselesaikan secara memuaskan mulai dari akar masalah hingga akibat yang ditimbulkan. Dalam hal terjadi masalah, e-commerce XYZ melakukan investigasi untuk menemukan penyebab atau akar masalah tersebut dan memberikan resolusi atas masalah tersebut. Sebagai contoh yang telah dilakukan e-commerce XYZ, memiliki alur informasi dari bagian helpdesk atau customer service ke bagian penanganan mengenai jadwal dan langkah penyelesaian masalah atau komplain dari pelanggan yang terima. Kemudian, apabila terdapat gangguan atau komplain yang belum diketahui langkahnya, maka dilakukan analisis atas penyebab dan dampaknya terhadap e-commerce XYZ melalui rapat review dan diputuskan tindakan berikutnya. Proses berikutnya adalah mengelola keberlangsungan bisnis. Ini dilakukan dengan membangun dan memelihara rencana yang memungkinkan bisnis dan TI dapat merespon insiden dan gangguan yang baik. Tujuannya agar operasi bisnis utama serta ketersediaan informasi dapat terjaga pada tingkat yang dapat diterima untuk perusahaan pada saat ada hal gangguan yang signifikan. Dalam menjaga keberlangsungan operasi bisnis, e-commerce XYZ memastikan bahwa terdapat backup dalam keadaan force majeure dan risiko-risiko yang berkaitan dengan bisnis dapat dimitigasi dengan baik. Risiko pada perusahaan retail seperti e-commerce XYZ yang terkait dengan keberlangsungan organisasi adalah rawannya terjadi kecurangan baik dari pelanggan maupun merchant. Beberapa kebijakan yang diambil oleh e-commerce XYZ untuk memastikan keberlangsungan operasi bisnis antara lain: yang pertama, e-commerce XYZ telah mempunyai sistem untuk deteksi dini kecurangan melalui pengawasan terhadap jumlah tiket yang dikeluarkan, jumlah transaksi, alamat IP pembeli, dan lain sebagainya. Yang kedua, e-commerce XYZ didukung oleh sejumlah microservices yang memiliki paling tidak 2 stack identik untuk memecah beban kerja dan sebagai cadangan jika salah satu service gagal dan ada deployment baru. Yang ketiga, terdapat data recovery untuk dokumen perusahaan dan menunjang proses bisnis serta hasil pengujian dari backup data dilakukan otomatis pada operation dan development technical IT. Kemudian yang terakhir adalah setiap merchant diberikan pelatihan yang memadai sebelum melakukan transaksi dengan pelanggan. Proses yang kelima adalah menjaga layanan keamanan. Keamanan desain sistem adalah bagaimana desain sistem teknologi informasi dan komunikasi kita dapat menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, penyusup atau pengganggu dan perusak. Keamanan desain ini dapat berupa desain software aplikasi, sistem operasi, hardware, jaringan, dan lain sebagainya. Perusahaan perlu memastikan agar risiko keamanan terhadap informasi tetap dalam kadar yang dapat diterima sesuai dengan kebijakan keamanan yang berlaku. Dalam menjaga keamanan sistem teknologi informasi, e-commerce XYZ memiliki beberapa tindakan. Yang pertama, laman awal situs sudah menggunakan protokol HTTPS. Ketika mengakses web server yang menggunakan protokol HTTPS, halaman yang dikirim pertama kali dienkripsi oleh protokol ini. Semua informasi yang dikirim ke server pendaftaran, identitas, nomor PIN, pembayaran transfer akan dienkripsi juga sehingga tidak ada yang bisa mendengar atau eavesdropping data saat transaksi sedang berlangsung untuk memastikan keamanan transaksi. Kemudian, setiap merchant dipastikan identitasnya tercatat dengan benar dan lengkap dalam database e-commerce XYZ untuk menghindari tindakan penipuan terhadap pelanggan dan pencurian data internal e-commerce XYZ. Kemudian, terdapat user management untuk mengatur pihak-pihak yang berkepentingan mengakses e-commerce XYZ ini, yaitu merchant dan customer. Kedua belah pihak tersebut dapat sign up dan login untuk memperoleh akun masing-masing. Kedua akun tersebut akan memiliki panel dan hak akses yang berbeda sesuai dengan kepentingannya sebagai pembeli ataupun merchant. Proses terakhir dalam domain delivery, service, and support adalah mengelola semua kontrol dalam proses bisnis. Ini dilakukan dengan mendefinisikan dan memelihara kontrol proses bisnis secara tepat untuk memastikan informasi yang terkait telah diproses dengan baik untuk memenuhi semua persyaratan pengendalian informasi yang relevan. Hal ini bertujuan agar integritas informasi dan keamanan aset informasi ditangani dalam setiap proses bisnis dengan baik. Dalam kasus e-commerce XYZ, perusahaan ini telah memastikan peran dan tanggung jawab setiap bagian berjalan dengan baik dan memiliki pengendalian yang memadai sesuai dengan SOP yang ditetapkan.
Proses bisnis e-commerce XYZ berusaha mempertemukan pelanggan dengan merchant dalam situs web berkonsep mall online. Selain berbasis web, e-commerce XYZ juga menyediakan aplikasi berbasis Android, iOS, dan Windows untuk mempermudah user mengakses e-commerce XYZ. Akses bagi penjual dan pembeli dibuat terpadu. Penjual dan pembeli dapat login melalui situs web maupun aplikasi mobile yang sama. Demikian penjelasan kami mengenai audit sistem informasi dengan menggunakan Cobit 5. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam tutur kata. Dan pada akhir sesi ini kami mengucapkan terima kasih.